Dari film Kamu Tidak Sendiri, Be Live, sampai Lost Man Bobroto The Series karya Arwin Triwardana selalu meninggalkan jejak di layar kaca. Udah mau sampai akhir deh. Kan kata Mas Arwin jangan lama-lama nanti bosen. Yang nonton. Mas Arwin, di era sekarang ini, di zaman yang udah modern ini, apakah fungsi dan unsur film itu masih sama untuk alat propaganda atau sudah bergeser menjadi unsur kreatif, hiburan, atau media ekspresi kreatif? Masih. Masih? Wow. Enggak, dari kita sebagai filmmaker kayaknya nggak bisa ngomong langsung kayak gitu ya, karena ya itu kita kan ya kalau aku bisa terima apapun film, tapi tetap aku coba masukin idealisme aku. Komentar-komentar netizen yang ngomong kayak gitu tuh bagus banget. Sebenarnya untuk nyintil para produser itu. Selamat siang Mas Arwin. Mas Arwin, perkenalkan saya Najwa Putri Nadia dari mahasiswa Institut Media Digital MTech. Saya dari Prodi Produksi Media. Apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah baik. Semoga selalu baik ya Mas. Mas, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih Mas Arwin udah meluangkan waktunya buat ngobrol santai bareng aku. Ya, Nah, sama-sama. Mas Arwin, sebelum nanti kita masuk ke perjalanan karir Mas Arwin, aku mau nanya dulu Mas, belakangan ini Mas Arwin tuh lagi sibuk apa sih? Lagi ada project apa mungkin? Boleh dong di-spill Yang dikit? sekarang ini, Ya, sekarang lagi ada persiapan film layar lebar. oke. Syutingnya full di Jogja, sama ada sekitar 4 atau 5 hari di Korea. Jogja sama Korea. Ya. Oh, berangkatnya kapan Mas? Berangkatnya tanggal 24 udah mulai ke sana. Mulai Hmm. syutingnya tanggal 1 Desember. Oke, berarti Mas Arwin tuh udah mulai sibuk banget ya? Lumayan. Berarti aku beruntung nih bisa ketemu Mas Arwin hari ini. Oke, Mas Arwin, aku kan sempet cari-cari Mas Arwin itu ternyata pernah kerja di perbankan ya Mas? Bukan kerja sih, lebih ke kuliahnya dulu manajemen perbankan. Oke. Satunya. Mm-mm. Terus beberapa temen udah mulai duluan di film. Terus nggak lama aku sempat kerja sebentar di asuransi, baru akhirnya diajak untuk ke film. Oh, jadi temen Mas Arwin juga udah ada yang di film. Udah duluan, Oh, zaman-zaman kebangkitan film Indonesia itu. nah gimana Mas Arwin bisa berkecimpung di dunia industri film? Terus apa sih yang membawa dan mendorong Mas Arwin bisa ikut terjun ke dunia film? Apakah mungkin dari hobi Mas Arwin yang biasanya suka nonton film dan kayak terdorong kayak kenapa gue nonton film aja gitu? Kenapa gue nggak bikin film dan punya karya sendiri kayak gitu? Ya apa, musik sama film memang dari dulu sih, dari zaman dari kecil emang udah suka. Oke. Ya, terus eh karena temen duluan di film, terus waktu itu juga masih awal-awal 90-an itu awal kebangkitan film Indonesia kan. Nah, beberapa temen tuh udah mulai duluan lah tuh di situ. Akhirnya aku diajak. Nah, aku diajak juga nggak langsung ya. Awalnya sih diajak sebagai pemain awalnya. Lumayan, Cuman wow. berapa kali sempat syuting tuh ngerasa kayak kayak gue nggak cocok, kayak gue enakan bikin gitu kan. Akhirnya ikutlah gabung awal itu sebagai casting director dulu. Jadi tim casting lah. Habis itu baru mulai merambah jadi Asrada 3, Asrada 2, Asrada 1, baru mulai direct. Direct pun juga awalnya video klip, iklan, film pendek macam-macam. Baru akhirnya dapat kesempatan untuk film panjang. Oh, jadi awalnya tuh dari iklan, jadi bertahap ya Mas? Iya, kalau aku gitu karena sebetulnya kan secara akademisi kan aku belajar sendiri ya. Apa untuk film tuh Otodidak. hitungannya otodidak. Mulai dari situ tuh karena pengen tahu aja sih prosesnya kayak apa segala macam, jadi lebih enak aja pada saat emang udah jadi sutradara, jadi paling nggak tahu kesulitan semua orang yang ada dalam produksi. Tapi gimana menurut Mas lebih seru yang tadi di asuransi apa jadi sutradara? Lebih seru jadi sutradara sih. Soalnya kan kalau waktu kerja di kantor kan ya 9 to 5 ya, dan kayak nggak ngerasa cocok aja sih di belakang meja apa gitu. Kenapa? Terpaku peraturan atau Lebih ke rutinitas yang agak boring buat aku. kalau mendirect itu apa yang Mas temukan setelah menjadi sutradara? Ketemu banyak orang Ya. pasti. Terus sama apa ya? Setiap kita bikin film tuh kan kita belajar terus gitu, selalu belajar terus Iya. karena
Kalau bikin film tentang kriminal ya kita harus belajar Mm-mm. tentang polisi, tentang apa segala macam. Harus melek Belajar, gitu akan isu-isu yang iya, sedang dan terjadi. selalu belajar terus gitu. Oke. Mm-mm. Belajar psikologi, bagaimana orang tuh kayak apa gitu. Oh, sampai belajar psikologi juga, Mas? Iya, secara Oh, global ya. Aku sih, oh. aku gitu ya. Kalau aku Mm. gitu, apa yang lainnya. Karena kayak kemarin bikin film perang ya, udah aku akhirnya harus tahu juga tuh Yang militer kayak belief apa, itu. ya Oh, ya. tahu psikologinya tentara seperti apa, Mm-mm. bahwa oh ternyata mereka juga sama kayak orang-orang lain, cuman Mm-mm. mereka profesinya beda. Kayak Ya. gitu. Bikin film tentang rumah sakit ya kita harus tahu tentang dokter gitu-gitu. Mm-mm. Maksudnya akhirnya belajar terus lah, itu yang bikin seru sebetulnya. Oke. Nah, Mas Arwin, sebagai sutradara, pasti Mas Arwin tuh punya tokoh atau sosok yang Mas idolakan kayak gitu kan, dan Mas menirukan gaya dia caranya mendirect, dan akhirnya Mas menirukan juga gitu ketika di karya Mas sendiri kayak gitu. Iya, kalau idola sih ada beberapa, tapi em, untuk niru tuh karena awalnya maunya gitu ya, cuman Mm-mm. ternyata beda kan beda culture ya. Iya, ya. Beberapa idola sutradaraku tuh orang-orang dari Asia sih, Mm-mm. terutama kayak ada beberapa sutradara dari Cina kayak Wong Kar-wai, terus ada Zhang Yimou gitu-gitu kan. Aku suka lah karya-karya mereka. Cuman setelah mau diterapkan ke di sini Mm-mm. agak susah Susahnya karena kenapa? gaya mereka itu kan beda culture kan. Oke. Di sini nggak bisa gaya mereka kita terapkan di sini. Mm-mm. Akhirnya aku menemukan itulah maksudnya. Mm. Akhirnya cuman kayak mereka jadi referensi aja. Jadi Mas Arwin punya signature-nya sendiri buat mendirect. Iya, Ya. mungkin ya nanti ya, belum kerasa sih sekarang. Mas Arwin, sebelumnya aku mau ngucapin selamat atas penghargaan di Festival Film Bandung 2025 Losmen Bubroto. Dan juga aku juga mau satu lagi ada film Belief yang eh, meraih Best Director Montreal International Film Festival. Terima kasih. Semoga karya Mas Arwin selalu menginspirasi banyak orang. Nah, Mas Arwin, dari dua penghargaan itu yang Mas Arwin udah raih, apakah dari situ Mas Arwin bikin Mas Arwin jadi ngubah cara proses cara pandang Mas Arwin buat bikin film? Hmm, nggak yang terlalu signifikan sih Mm-mm. sebetulnya, karena kan ya sebagai filmmaker sih kita coba bikin sesuatu yang terbaik aja selalu. Kayak penghargaan atau awards itu buat aku kayak bonus sebetulnya, karena Mm. ya kan berarti diapresiasi. Karena sebetulnya nggak terlalu signifikan kok untuk aku jadi berubah apa gitu, enggak sih. Mm. Tapi seneng ya Mas dapat Ya itu. seneng lah. Ya. Nah, Mas, kan kalau misalnya ditilik ya Mas, film-film sekarang ini udah makin bagus kayak gitu kan, udah makin baik lah. Nah, menurut Mas Arwin, ke depannya film Indonesia itu bakal seperti apa sih? Mungkin ada yang bakal lebih berkembang seperti apa kayak gitu. Kalau misalnya dilihat dari perspektif Mas Arwin sendiri. Ya itu tadi kalau ya, sekarang sih lumayan ini ya, lumayan beraneka ragam lah. Mm-mm. Maksudnya walaupun tetap genre horor misalnya Mm-mm. mendominasi, Iya. tapi banyak genre lain yang mulai muncul lah. Mm-mm. Nah itu mungkin juga karena itu tadi, karena background orang-orang filmmakernya juga mulai macam-macam kan. Mm-mm. Dan dari generasi ke generasi juga cara berpikir orang mulai berubah. Mm. Terus apa segala hal yang antara fantasi sama yang relate dengan kehidupan itu juga udah mulai macam-macam lah gitu. Lebih bervariasi sih ya. Minat Film penonton juga Indonesia. sekarang lebih banyak ya Mas. Ya, minat Iya. penonton lebih banyak. Terus juga kan platformnya juga macam-macam kan sekarang. Mm-mm. Udah eranya udah setelah era digital tuh ada era OTT kan. Mm-mm. Ya. Bioskop juga tetap ada gitu. Selera orang juga makin lama berkembang gitu. Nah, aku lihat-lihat ya Mas, yang aku analisis dari karya-karyanya Mas Arwin. Mas Arwin ini eh, bisa dibilang genrenya itu nggak nggak Ngacak. mutlak, iya nggak mutlak misalnya harus horor ini semuanya Iya. Mas Arwin garap lah kayak gitu kan. Nah, karena kalau misalnya aku agak keluar dari zona film, kalau misalnya di jurnalis ya Mas, kan itu kita sebagai seorang jurnalis pasti harus punya kacamata yang peka gitu akan lingkungan sekitar untuk kita membuat berita gitu. Kalau Iya. misalnya kita nggak peka, kita nggak bakal tahu apa yang terjadi. Nah, kalau misalnya di mata seorang sutradara, di kacamata seorang sutradara, apakah seorang sutradara itu sama harus peka, harus tahu akan isu-isu sekarang itu terjadi seperti apa kayak gitu kan? Sekarang bisa dilihat film-film itu banyak yang ngangkat kisah-kisah nyata kayak misalnya perceraian, Iya. perselingkuhan kayak gitu. Nah, Mas Arwin sendiri, kalau menurut Mas Arwin, kita sebagai sutradara itu kalau misalnya membuat film, apakah harus tahu isu yang sedang berkembang atau
terserah gue sendiri aja gitu kan, ini kan karya-karya gue kayak gitu. Nah, menurut Mas Arwin kayak gitu. eh harus dikombain sih. Maksudnya Oke. bener yang kedua kamu ngomong itu yaitu idealisme kan. Hmm. Tapi kan terkadang idealisme itu hanya bagus menurut kita aja sebagai Mm-mm. filmmaker. Penonton belum tentu relate gitu. Hmm. Nah, akhirnya aku juga harus berkompromi dengan semua hal lah, supaya tetap bisa bikin sebuah film yang bagus tapi juga relate ke penonton, jadi penonton juga suka Mm-mm. gitu. Karena even filmmaker siapapun lah kalau bikin film yang terbaik menurut mereka belum tentu menurut orang. Karena Iya. kan karya seni itu kan subjektif ya. Mm-mm. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang sebel banget, bahkan ada yang suka banget. Nah, Iya. itu sebenarnya nggak masalah sih. Untuk tahu peka terhadap isu tuh kalau aku pribadi sih ngerasa penting. Karena untuk ini aja sih, untuk insight aja sih, untuk wawasan aja sih. Kita harus tahu banyak hal. eh dari generasi ke generasi itu kan kadang-kadang beda tuh ya. Aku aja untuk generasi yang aku generation X Heeh. harus tahu apa yang terjadi di Gen Z gitu. Iya. Ya itu aku iniin, aku selalu tetap berusaha update lah. Berarti ya selalu riset kayak gitu ya, Mas. Iya, untuk isian aja sih bahwa Mm. aku tahu kok segala isu yang ada tuh harus tahu. Rasanya sih gitu. Tapi Mas setuju gak kalau misalnya genre itu kan dia itu dinamis ya, berubah-ubah, berubah-ubah. Jadi dia punya kecenderungan gimana situasi masyarakat itu sendiri kayak genre itu kita nggak bisa stuck di mana misalnya masyarakat itu nggak selalu melulu suka horor kayak gitu kan. Pasti dia itu ngikutin situasinya sendiri. Kalau misalnya situasinya atau situasi atau kondisi di zamannya, Mas sendiri setuju gak sama pendapat Setuju, itu? setuju kok. Ya karena ya sekarang ini aja kayak gitu. Karena aku lihat ya, aku sempat lihat di komen-komenan di media sosial kalau misalnya ada yang bilang film Indonesia itu makin bagus, tapi ada juga yang bilang sekarang itu selalu ngangkat film-film yang kayak dari kenyataan kayak ya perceraian, Iya. terus perselingkuhan. Mereka bilang kayak nggak kreatif banget kayak Iya. gitu kan. Nah, menurut Mas Arwin gimana gitu menanggapi soal isu-isu itu kayak gitu? Dibilang Ya nggak itu kreatif bener kok, kayak gitu. itu bener banget. Maksudnya, tapi kan ya itu bener-bener banget, bener, Hmm. sangat bener. Cuman terkadang filmmaker itu kan macam-macam, director tuh macam-macam ya. Hmm. Ada yang director for hire. Hmm. Director for hire itu Apa maksudnya itu? kita sebagai sutradara tuh di hire untuk mengerjakan project yang udah ada, Hmm. bukan ide gue gitu. Heeh. Nah, dari produser misalnya. Produser kan pasti mereka punya riset sendiri Hmm. terhadap pasar. Hmm. Nah, menurut mereka yang kayak gitu-gitu yang laku. Hmm. Nah, beberapa sinofil itu menganggap film-film itu tuh nggak kreatif apa segala macam, tapi ternyata laku. Heeh. Nah, itu yang jadi pertimbangan para produser. Nah, aku yakin sih di Indonesia tuh nggak ada satu pasti ya. Cuma kan pasti banyak faktor. Hmm. Nah, mereka harus berantem sama produsernya, karena produsernya maunya gitu. Hmm. Karena untuk segmentasi audiensnya juga, Iya, karena kan karena harus mereka didistribusikan. mikirin jualan juga kan. Iya, Ada iya pasti. gitu-gitunya. Nah, komentar-komentar netizen yang ngomong kayak gitu tuh bagus banget. Hmm. Sebenarnya untuk nyentil para produser itu. Karena dari kita sebagai filmmaker kayaknya nggak bisa ngomong langsung kayak gitu ya. Karena Oh. ya, ya itu kita kan ya kalau aku bisa terima apapun film, Hmm. tapi tetap aku coba masukin idealisme aku gitu loh. Karena kalau aku benar-benar total idealis, pasti aku kan tolak lah semua tawaran-tawaran itu. Berarti itu semua tuh dari produser yang meminta. Iya, gitu. Cuman ya itu sebenarnya nggak apa-apa juga kan. Tinggal kita masukin pelan-pelan idealisme kita lah. Cuman tetap udah ada yang keluar nih banyak beberapa genre lain yang bermunculan gitu. Kayak kemarin di FFV kemarin kan juga bagus-bagus tuh sebetulnya kan ada Sore, ada Pangku, Oh ada apa iya segala iya. macem. Nah itu secara genre kan beda ya. Hmm. Tapi memang nggak banyak. Jadi nggak bisa dibilang juga bahwa sekarang cuma keluar horor sama perselingkuhan doang kan. Nah, tetap ada yang lain. Iya. Tapi memang secara persentasenya belum banyak. Nah itu yang aku bilang mungkin kedepannya kayak gitu-gitu lebih banyak karena ternyata dapat penghargaan, terus juga animo penonton juga bagus gitu kan. Jadi penonton dikasih banyak dikasih banyak alternatif pilihan yang Iya. selain horor dan perselingkuhan itu. Ya, tapi emang film-film sekarang tuh sebenarnya bagus-bagus dan antusiasme penontonnya juga Iya. bagus Iya, kayak gitu, betul. Mas. Nah, Mas selama proses bikin film karya-karya Mas ini aja gitu, menurut Mas yang mana yang paling susah dari karya-karya Mas ini? Sebenarnya sih nggak ada yang aku anggap susah sebetulnya. Yang Cuma paling memang banyak penyesuaian. hambatannya? Hambatan mungkin kemarin itulah yang film Perang Belief itu karena kan
kru kita aja 300 orang. Krunya Ada kru. 300 kerja semua berarti itu Mas. Iyalah. Ada lah yang bengong 1 2 mungkin. Dan melibatkan banyak pemain, melibatkan unsur TNI juga. Terus kita surveinya cukup lama dan beberapa pemain juga dimasukin ke bootcamp buat latihan militer dulu. Terus kita setnya pindah-pindah tuh kan kita syuting di Jakarta dan Jawa Barat tuh pindah-pindah. Jawa Baratnya ada daerah mana Mas? Jawa Baratnya ada Bandung, Garut, Pangandaran, Wow. terus Lembang. Waktu syuting berapa Apanya? bulan atau Oh, persiapan sih lama 3 bulan. Syuting itu total 2 bulan. Syuting days-nya sekitar 39 hari. Nah lama itu ya, Mas? lumayan berat tapi dalam arti apa ya? Dalam arti pengkoordinasian dan lain-lain sih dan treatment segala macam. Tapi karena memang persiapannya cukup matang dan timnya kompak akhirnya jadinya ya kita seru-seru aja sih. Tapi hasilnya memuaskan menurut Mas dengan Eh, segala hambatan itu? Oke, aku cukup happy. Heeh. Kan di film itu kita berdua, direkturnya Iya, ada berdua tuh aku sama Rahabi Manta. Sesuai ekspektasi sih. Itu Hasilnya. berdua berarti mengcombine ide-ide dari Mas Arwin dan Iya, kayak gitu. iya. Mas Arwin, aku juga mau nanya soal sejarah histori Oke. tentang film menurut Mas Arwin. Dulu kan sempat film itu pada zaman Perang Dunia Kedua 1942-an itu jadi alat propaganda, Ya. jadi alat propaganda, agitasi dan indoktrinasi. Nah, menurut Mas Arwin di era sekarang ini, di zaman yang udah modern ini, apakah fungsi dan unsur film itu masih sama untuk alat propaganda atau sudah bergeser menjadi unsur kreatif, hiburan atau media ekspresi kreatif kayak gitu? Masih. Masih? Enggak Wow. sih, enggak yang Tapi nggak ini banget, ya. nggak menonjol banget. Ya karena kan media visual, audiovisual itu kan media paling ini ya, media paling efektif lah untuk orang inget kan, karena nonton gitu. Ketimbang dikasih tahu bacaan atau apa tuh, kalau nonton tuh akan lebih ingat untuk cuci otak kan. Dan di Hollywood pun masih berlaku sebetulnya. Cuman mereka dengan cara yang lebih halus lah. Oke. Lebih Sarkas ya? lebih halus. Ya, maksudnya Enggak. mereka tetap nyelip-nyelipin doktrin-doktrin yang tentang the greatest Amerikanya itu mereka tetap. Gitu. Nah, cuman memang pergeserannya adalah kalau dulu mungkin lebih kental masalah doktrin apa segala macam itu. Ya sekarang kan udah banyak yang udah lebih ke hiburan lah. Gitu. Tapi belum sepenuhnya bergeser, Ya nggak yang sepenuhnya sih. tapi Nggak sepenuhnya. masih ada Masih ada. sebenarnya kayak gitu. Di beberapa negara ya, nggak semua ya. Di Indonesia masih ada. Di Indonesia kayaknya ada tapi nggak banyak. Kalau misalnya masih ada, emangnya kenapa Mas? Bisa ditegur atau gimana? Karena caranya udah halus juga. Caranya nyelip-nyelipinnya udah halus gitu. Tapi menurut Mas, dengan adanya misalnya untuk kayak membentuk opini publik, itu masih penting nggak sih Mas? Jadi Tergantung ya. Kadang-kadang kan SDM tiap negara itu juga beda-beda ya kualitasnya ya. Beberapa masih kemakan lah dengan apa yang ditampilkan gitu. karena kadang zaman sekarang itu mereka tuh seneng gitu Mas nonton film-film yang misalnya nyinggung-nyinggung soal politik lah Ya, kayak gitu, kayak gitu Mas. Iya, seneng. Nah, aku tuh sebenarnya paling menghindar lah urusan begituan ya. Karena buat aku tuh politik agama tuh pribadi ya, urusan sendiri-sendiri ya. Ya nggak sih? Iya. Dan di setiap filmku juga aku nggak mau berusaha preachy. Preachy itu artinya menggurui gitu. Biarkan penonton memetik sendiri apa yang berguna buat dia. Tapi tetap jangan lupa sisanya bahwa film itu adalah anyway hiburan. Gitu kan. Intinya itu. Aku lebih jaga itu sebetulnya. Berarti kalau Mas Arwin lebih ke arah hiburannya aja. Iya, hiburan dan ya penetrasi budaya juga sebetulnya. Kalau aku selalu berusaha penetrasi budaya karena aku nggak nyontoh sih. Beberapa negara lain kayak Korea segala macam, kenapa mereka bisa maju dari drama Koreanya, dari K-popnya apa segala macam itu sebenarnya karena pemerintah dukung. Pemerintah Korea tuh yang aku tahu mereka nggak punya apa-apa selain hiburan untuk ininya ya, untuk apa sih namanya? Akhirnya mereka mendukung lah para filmmaker itu. Makanya Mendukung lebih maju. dengan banyak cara. Indonesia Misalnya, berarti masih ketinggalan ya Mas? Masih gitu-gitu- berkembang? Gitu-gitunya masih terlalu banyak complicated lah itunya. Nah makanya drama Korea, film Korea itu kan kemana-mana ya.
Makanya akhirnya di Indonesia pun sampai makanan Korea juga jadi ngetop kan. Iya, iya. Itu kan karena drakor Iya. jadi pengen tahu makanannya. Nah itu sebenarnya mereka punya penetrasi budaya yang kuat. Nah itu yang harusnya kita contoh gitu. Nah, aku selalu berusaha untuk kayak gitu. Indonesia belum bisa seperti itu ya, Mas. Harusnya kita potensinya jauh lebih banyak kan. Mm-mm. Kan kita punya suku banyak, Mm-mm. punya daerah banyak, makanan aja kita dari ujung ke ujung macam-macam gitu kan. Tapi menurut Mas kenapa kita menurut Mas nanti ke depan bisa nggak Indonesia tuh Bisa, lebih maju? bisa, harusnya bisa. Yaitu dengan syarat semua stakeholder dan semua filmmaker yang ada di Indonesia punya kesadaran yang sama. Kesadaran dalam arti Kesadaran dalam arti bahwa film itu adalah bagian dari budaya. Mm-mm. Nah, kekuatan kita kan budaya ya. Mm-mm. Keberagaman di kita itu adalah kekuatan. Nah, itu yang kadang-kadang orang belum terlalu sadar. Ya, tapi emang penontonnya juga masih terpecah belah sih Mas, karena Ya, masih betul. kayak ya menjudge gitu kan Ya, tanpa pasti. alasan yang Iya, jelas padahal kayak penetrasi gitu. budayanya kita harusnya bisa lebih kuat. Gitu. Mm-mm. Nah, Mas Arwin, aku juga mau nanya, kalau misalnya ngerjain sebuah project yang tadi sebenarnya balik lagi sih, itu Mas Arwin tuh pakai insting atau gimana sih? Pakai insting. Jam terbang dong berarti kayak itu. Pakai juga insting sama. Ya karena lumayan udah lama. Jadi secara teori, secara teknis lumayan ngerti lah walaupun nggak ngedalamin ya. Karena kalau aku sih sistemnya kan dari setiap departemen tuh kan ada departemen casting, departemen makeup, wardrobe, kamera, artistik segala macam tuh aku menganggap aku ajak mereka, aku butuh expertise mereka juga gitu. Jadi nggak cuman oke gue maunya gini nggak gitu juga. Gue butuh mereka untuk ngasih Jadi masukan setiap juga. divisi itu boleh ini. Ya, karena mereka juga supaya ini karya mereka juga gitu. Aku Tapi pas Mas Arwin, misalnya Mas Arwin mau bikin film terus buat punya ide nih kayak gitu kan buat bikin konsep. Apa yang paling penting dari konsep itu? Atau mungkin development dari cerita dulu sih, premis Oke. ceritanya mau seperti apa yang mau diceritakan, tentang apa gitu. Yang paling penting itu baru dikembangkan jadi skrip. Nah, untuk dikembangkannya, Mas Arwin tuh development sama orang lain gak sih? Atau kayak, enggak mau gue sendiri aja kayak gitu. Ini kan karya gue kayak gitu. Untuk konsep gedenya mungkin sendiri, tapi habis itu aku pasti kerjasama dengan scriptwriter kan, penulis. Oh, itu berarti beda lagi ya, Mas? Beda lagi, mereka yang menuangkan ide besar itu ke dalam skrip, dan dia juga pasti ngasih point of view lah. Nah, aku akan waktu itu sempat bikin project film ya, Mas. Gimana cara Mas Arwin untuk mewujudkan dari sebuah tulisan ke sebuah visual kayak gitu. Itu kan susah ya, Mas, kayak gitu. Iya. Ternyata susah gitu. Aku sekarang nggak mau lagi bilang kalau misalnya bikin film tuh ternyata susah, dan aku nggak mau bilang film Indonesia tuh jelek. Karena aku tahu sekarang Karena di tahu belakang, prosesnya. iya, ternyata prosesnya susah banget kayak gitu. Iya, aku juga menyadari itu, dan aku tuh nggak pernah kalau ditanya ini film jelek apa bagus, aku nggak pernah ngomong gitu. Aku cuma ngomong suka apa nggak suka. Iya. Karena yang aku suka belum tentu jelek, Iya. dan sebaliknya lah. Yang film yang gue nggak suka juga belum bukan berarti jelek, mungkin karena gue nggak suka aja, ya kan? Karena selera, akhirnya Iya. balik ke selera. Ya itu benar, kamu benar. Iya, soalnya sekarang aku nggak mau bilang dulu aku bilang jelek ini gitu kan. Padahal pas bikin juga Pas belum bikin tentu. kayak Allahu Akbar kayak gitu kan, banyak banget. Soalnya waktu itu aku syutingnya di mana, Mas? Di sungai. Oh, Di seru sungai. dong. Dibilang seru ya. seru kayak gitu kan. Iya, karena emang banyak faktor lah. Film itu hasilnya seperti apa tuh kadang-kadang dari awal konsep pun aku belum kebayang hasilnya kayak apa. Karena banyak faktor. Faktor itu adalah dari kru-kru kita, dari head of department kita masing-masing. Belum lagi dari pemain. Pemain juga pasti selalu aku butuh masukan dari mereka. Gimana sih menurut lo karakter yang bakal lo main ini kayak apa? Gitu. Jadi selalu diskusi tuh. Begitu semuanya udah enak, udah kita punya satu visi yang sama, baru kita syuting. Nah, buat mewujudkan ke visualnya itu gimana sih, Mas? Karena kan aku sempat jadi penulis naskah juga tuh. Aku tuh pas nulis naskah kayak berimajinasi banyak banget, Mas, kayak gitu kan. Dan buat mewujudkannya kayak gitu kan, pas di lapangan tuh kayak ya Allah kayak gitu kan. Kayaknya pengen dihapus aja ini semua ya gitu. Susah Karena repot, banget. syutingnya repot. Iya. Ya itu sih kamu nemu pas proses sih. Kadang-kadang nggak tahu cara ngajarinnya. Aku nggak tahu gimana cara ngomongnya gimana tuh nggak tahu. Karena ya kalau aku karena udah berapa kali, udah lumayan pengalaman jadi kebayang, oh skrip yang kayak gini enaknya diginiin. Kayak gitu. Nah, mungkin aku tuh di manajemen pas praproduksinya kurang matang gitu, Mas. Ya, karena persiapan paling penting sih. Mendingan berantem di persiapan, Iya.
Tapi syutingnya aman, Nah, iya. ketimbang persiapannya santai-santai pas syuting pada berantem Nah semua. iya, harusnya kita tuh pas syuting udah sampai scene 3. Ini masih scene 1 aja kayak gitu. Gara-gara berantem soal blocking, Mas, Iya, kayak gitu. iya. Nah, kita nggak jadi di sini deh gitu kan. Pindah blocking. Ya Allah gitu kan. Sumpah itu bener-bener kayak gitu kan. Iya, itu Menguras proses emosi sih, itu banget. proses sih. Mm-mm. Aku juga awal-awal ngalamin kayak gitu. Iya kayak gitu. Lama-lama jadi ngerti kok. Belajar ya Mas gitu Iya, kan. Mungkin bisa jadi dinikmatin. sutradara kayak Mas Arwin. Iya dong, bisa kok. Terus Mas, kayaknya ini udah mau sampai akhir deh. Kan kata Mas Arwin jangan lama-lama nanti bosen. Yang nonton. Iya. Oke, Mas Arwin, apa sih pesan buat orang-orang yang sekarang sedang punya impian pengen jadi filmmaker? Pesennya jangan pernah takut untuk bermimpi lah. Karena Oke. pasti ada jalan. Intinya itu. Terus apa lagi ya? Ya karena itu seru dan akan kita ketemu banyak orang, kita ketemu banyak hal baru gitu. Akhirnya itu juga mendewasakan kita lah dalam tanda kutip. Apa ya? Ketemu banyak orang kan ketemu banyak yang aneh-aneh pun banyak gitu. akan ketemu gitu. Kayaknya aku mau satu pertanyaan lagi deh. Apa? Kayak di penutup. Nih, Mas, kan misalnya ya Mas, kalau Mas sendiri, kan misalnya lagi gala premier kayak gitu kan. Itu tuh dikoordinasiin dulu gak sih Mas si case-case-nya buat kayak Oh kamu iya, nanti iya. ngomongnya Oh iya. karena kan sempet ada ya kasus-kasus Ya. sebelumnya kalau case-nya itu ngomong mungkin sesuai ini dia. Ngomongnya dia aja. Iya itu. Ah, ya, Dan harusnya itu ada. berpengaruh ternyata ke filmnya yang tadinya penonton itu antusias buat nonton tapi gara-gara salah jadi satu sebel. case-nya ya jadi Harusnya anjlok ada, deh. harusnya ada. Kan ada tim promo lah namanya. Tim promo, terus produser utamanya juga pasti akan Marketing gitu ya nge-brief. Mas. Ya, Beda lagi. iya ya, tim promo sama marketing beda sih. Tim promo tuh ngurusin semua tuh kalau udah mau premier apa segala macam, perilisan film dan lain-lain. Tapi produser utama juga pasti ngomong bahwa kita nanti ngomong ke publik gini ya, ke wartawan gini ya, apa segala macam gitu. Itu tuh ada. Dikoordinasiin. Ada dikoordinasiin. Ada. Mereka Kayak pasti gitu. ada ininya, ada guidelines-nya lah untuk gimana menghadapi publik apa segala macam. Dan itu pun di Mas Arwin juga pasti kayak gitu. kalau misalnya Ada case-nya. timnya yang selalu ngurus ngatur kayak gitu. Nah, kalau kata Mas Arwin, kalau misalnya ini sih perspektif Mas Arwin aja ya. Kenapa case bisa ngomong seenaknya kayak gitu kan? Padahal udah dikoordinasiin gitu. Aku kenal sama tuh anak sebetulnya ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin apa ya? Beberapa orang kan ada yang starstruck ya mungkin ya. Iya ya. Ada kayak gitunya atau nggak tahu juga sih. Di balik itu pasti ada sesuatu yang bikin dia kayak gitu. Oke. Karena jarang sih sebenarnya kayak gitu terjadi. Karena kita pasti udah dikasih tahu harus ngomong apa. Nggak boleh ini, nggak boleh itunya tuh do and don'ts-nya tuh pasti dikasih tahu. Oh itu pasti selalu dikasih tahu, Ada, nggak iya. pernah. Gitu. Tapi menurut Mas Arwin sendiri kalau misalnya di Mas Arwin terjadi seperti itu, cara ditegur atau gimana? Harus ganti rugi atau Paling ditegur sih. ditegur aja. Boleh ini ulang untuk ini apa sih orang-orang yang ingin jadi Yang ingin jadi filmmaker? filmmaker, Iya. ya itu tadi jangan pernah takut untuk bermimpi Oke. karena pasti akan ada jalan. Ya, mau kita dari jurusan manapun ya Mas. Iya, karena sekolah apapun itu hanya membentuk pola pikir lebih tersistem lah. Gitu. Yang paling penting berarti sekolah ya Mas. Ya, Sekolah. Berarti kalau apapun itu backgroundnya ya. dengan sekolah kita bisa mencapai impian kita ya Mas. Iya, jadi jangan bolos lah. Jangan bolos. Berarti Mas Arwin nggak pernah bolos ya pas sekolah? Aduh, jangan ngomongin saya karena beda orang. Kayaknya saya agak kacau sih dulu sekolah. Oh, tapi biasanya yang kacau-kacau sukses Mas. Iya. Oke. Nggak selalu. Oke, teman-teman semuanya, seru banget kan ngobrol kali ini, dapat insight banyak banget dari Mas Arwin, dari sutradara hebat. Semoga kita semua bisa jadi sutradara kayak Mas Arwin. Bye bye.